Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan bahas lanjutan yaitu mempelajari Logras pada Golang. Nah, untuk kali ini kita akan coba memahami dan mempelajari field, entry, and hook pada Logras. Terutama ya di implementasinya di dalam Golang. Nah, field field ini mungkin, lebih, disebut dengan, penyimpanan data yang disimpan di dalam log. Jadi misalkan ada additional data yang perlu kita, munculkan di dalam log, nah kita bisa menggunakan field ini. Nah, kebutuhan field ini bakal dimunculkan atau disematkan dalam log filenya. Nah, biasanya bisa menyisipkan misalkan request-nya, jadi ketika misalkan kita punya API dan API itu dia membutuhkan, apa sih parameter yang dikirim dari user, nah itu bisa kita menggunakan field. Field ini bisa menambah informasi tambahan di log kita ketika kita akan menggunakan log ini sebagai tracing. Misalkan ada issue apapun di dalam service kita, ketika ada log dan terdapat beberapa field yang kita kirimkan ke dalam log tersebut, sehingga lebih mempermudah kita dalam, tracing atau debugging-nya. Oke, di sini akan ada 3, ada field, ada entry, dan ada hook. Ini nanti kita akan bahas satu persatu, oke. Yang pertama kita coba yaitu menggunakan unit test saja. Kita yang pertama yaitu field. Tes. Oh, bentar, kita yang chapter 4 kita commit dulu, biar, teman-teman nanti belajarnya enak juga. Jadi yang kemarin itu ada di chapter 3 dan 4 kita commit ya. Kita lihat di GitHub-nya. Di Santekno terus logger atau logging. Nah, terakhir itu kita sudah chapter 3 ya. Chapter 3 berarti kita nambah format dan output. Oke, kita tambahkan saja git commit min m add chapter 3. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke chapter 4. Ke chapter 4. 3. Ya, kita buat branch baru. B chapter 4. Untuk chapter 4 kita akan coba menggunakan test field. Kita masih menggunakan unit testing biar mempermudah. Jadi untuk yang pertama seperti biasa loggernya itu kita inisialisasi logras new, lalu kita buat lagi set formatnya kita pakai yang JSON. Terus misalkan kita mau menambahkan user ID-nya gitu pada parameter tersebut, pengen tahu di field-nya, maka kita bisa menggunakan field itu dengan menambahkan function field with field ini misalkan key-nya adalah user ID dan ini parameternya misalkan 3 gitu. Terus mau di log-nya apa? Info misalkan hello world,
ini adalah request dari user. Nah, misalkan kayak gini. Terus misalkan ada lagi pengen kita itu menggunakan beberapa field gitu. Karena di sini tipenya itu interface, si value-nya adalah interface, maka kita juga bisa menggunakan ini dengan inisialisasi maps. Misalkan gini, map string, karena key-nya adalah string, lalu kita buat interface di sininya. Nah, jadi misalkan user ID-nya pengen diikut sertakan, terus misalkan shop ID kita sertakan di dalam map-nya, lalu kita tambahkan fieldnya. Karena ini fieldnya banyak, berarti kita pakainya with fields. Langsung kita kirim fields-nya. Info. Nah, info misalkan this is information about shop and user request. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, akan kita lihat di sini hasilnya itu seperti ini. Untuk yang log yang pertama itu dia menambahkan field user ID. Jadi pada saat di sini ada tag level, message. Nah, di belakangnya ditambahkan user ID. Lalu kita juga membuat fields dengan user ID dan info. Nah, maka di log yang kedua ini ada shop ID dan ada user ID. Gitu. Jadi log ini nanti ketika kita mencari gitu ya, mencari penambahan yang baru atau penambahan yang lebih banyak field-fieldnya, maka bisa menggunakan tambahan fields. Ini memudahkan kita untuk pencarian. Jadi pada saat kita log ini kita simpan di application.log misalkan di sini, terus di server, ketika kita ada masalah dalam service kita, terus kita butuh tahu di bagian mana dia terjadi errornya, apakah lognya seperti apa, itu bisa ditambahkan field ini sehingga lebih mempermudah. Oh iya, misalkan kalau misalkan requestnya kayak gini, benar nggak gitu? Di lognya aman, apakah errornya seperti ini? Di lognya dengan parameter apa? Itu bisa kita lihat secara langsung di dalam fieldnya ini. Maka ini sangat berguna sekali bagi kita, terutama software engineer yang belajar back-end, terutama di Golang. Logging itu sangat butuh sekali untuk proses kita, terutama yang pertama development. Setelah development pun saat kita live atau debugging, kalau terjadi isu akan lebih mudah mencari dan melakukan fix dari si service kita yang lagi ada isu tersebut gitu. Oke, dari video ini saya cukup. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya, yaitu pelajari lagi untuk entry ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.